Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah senantiasa berusaha menjadi hamba yang taat, hamba yang selalu menjaga diri dari perbuatan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berusaha agar hidup kita ini penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita akan mengkaji berkaitan tentang ibadah puasa Syawal. Mudah-mudahan bagi saudara-saudaraku yang berniat untuk melaksanakan ibadah Syawal 6 hari pada bulan Syawal, insyaallah diberikan kemudahan dan dilipatkan gandakan pahala dan diberikan kemuliaan di sisi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada tema yang lalu kita sudah membahas materi yang berkaitan tentang hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi ada dua perbedaan. Yang pertama berpendapat bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu sunnah. Ini dari jumhur, mayoritas dari kalangan Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah dan Hanabila itu berpendapat puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah. Sedangkan dari kalangan mazhab Al-Malikiyah di Madinah itu berpendapat dia hukumnya makruh. Bahkan dalam penjelasan dari bisa dikatakan makruh ketika pelaksanaannya belum melaksanakan puasa qada atau puasa ganti. Nah, tema yang akan kita bahas adalah berkaitan tentang hutang Ramadan dengan puasa Syawal. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang Indonesia kebanyakan memang sudah terbiasa dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi sering muncul pertanyaan di kalangan kita, apakah boleh melakukan puasa sunnah 6 hari Syawal sedang masih memiliki hutang Ramadan yang belum dibayar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memang dalam hal ini ulama 4 mazhab tidak pada satu suara. Jadi dari 4 mazhab berkaitan tentang hutang bulan Ramadan, hutang puasa bulan Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu dari 4 mazhab berbeda pandangan. Ada yang membolehkannya, ada juga yang membolehkannya namun makruh. Juga yang membolehkannya, jadi ada yang membolehkannya, ada juga yang membolehkan tapi hukumnya makruh.
Tapi ada juga yang melarangnya secara mutlak, bahkan puasa sunnahnya tidak sah jika berpuasa sunnah tapi masih memiliki utang, belum membayar puasa qadanya karena meninggalkan puasa Ramadan beberapa hari di bulan Ramadan. Baik. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa boleh-boleh saja berpuasa sunnah walaupun masih punya hutang Ramadan yang belum terbayar atau terganti. Jadi ini pendapat pertama. Jadi dibolehkan kita berpuasa Syawal walaupun kita masih memiliki hutang di bulan Ramadan karena belum menggantikannya. Ini pendapat pertama. Jadi kita belajar mengkaji tentang puasa Syawal ini agar kita memiliki pemahaman bahwa dari kalangan ulama itu memiliki beberapa perbedaan pendapat. Jadi pendapat pertama itu membolehkan kita belum membayar utang Ramadan sementara kita puasa sunnah 6 hari Syawal. Nah, ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah. Ya, jadi di kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah termasuk juga salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi membolehkan puasa sunnah 6 hari walaupun masih ada hutang di bulan Ramadan. Nah, pendapat ini didasarkan bahwa yang namanya qada Ramadan, jadi yang namanya qada Ramadan itu hukumnya memang wajib. Akan tetapi kewajiban qada Ramadan itu sifatnya ala tarakhi. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya boleh menunda. Nah, jadi qada dalam Ramadan itu boleh menunda. Kenapa boleh menunda? Karena waktu qada Ramadan itu panjang. Ini alasan pertama kenapa dibolehkan. Karena waktu mengganti puasa Ramadan itu panjang, sejak masuk bulan Syawal sampai berakhirnya bulan Sya'ban di tahun selanjutnya. Jadi untuk mengqada itu mengganti puasa itu panjang. Dimulai dari bulan Syawal sampai berakhirnya bulan Sya'ban di tahun selanjutnya. Artinya apa? Kewajiban qada Ramadan itu bukan kewajiban yang sifatnya alal faur, ya. Maksudnya bukan kewajiban yang bersegera. Akan tetapi boleh menunda karena waktunya panjang. Nah, ini alasan pertama. Selain itu, dalam ilmu usul fiqh, jadi dalam ilmu usul fiqh disebut dengan istilah wajib muwassa. Jadi ada namanya wajib muwassa. Itu suatu kewajiban yang waktunya panjang. Jadi saudara-saudaraku, dalam syariah wajib muwassa ini adalah kewajiban yang boleh ditinggalkan dengan syarat ada azam untuk melakukannya di kemudian hari sampai batas akhir waktunya. Kita ambil contoh misalnya seperti salat 5 waktu. Jadi salat zuhur misalnya, waktu mulai wajib salat zuhur itu kebiasaannya kan di Indonesia sekitar pukul jam 12.00 sampai jam 15.30. Nah, inilah waktunya sholat zuhur yang cukup panjang, yaitu sekitar 3 jam sekitar 3 jam setengah. Jadi kita sebagai muslim boleh meninggalkan sholat zuhur itu di jam 12.00. Dan tidak berdosa, tapi dengan syarat dia harus berazam
Jadi berazam itu maksudnya punya niat untuk mengerjakan di waktu selanjutnya, misalnya jam 13.00 atau seterusnya, selama masih ada waktu wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Itu maksudnya ya, jadi panjang waktunya. Nah, begitu juga dengan qada puasa. Jadi begitu juga dengan mengganti puasa Ramadan yang memang waktunya itu tentang panjang, dari mulai masuk bulan Syawal sampai berakhirnya bulan Sya'ban. Artinya ada 11 bulan yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk membayar hutang Ramadannya tersebut. Nah, ini pendapat yang pertama berkaitan dibolehkannya puasa 6 hari di bulan Syawal walaupun belum membayar hutang puasa di bulan Ramadan. Jadi sudah jelas ya, ini pendapat pertama dari kalangan Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan sebagian dari Imam Ahmad bin Hambal. Nah, pendapat yang kedua ini dari kalangan mazhab Al-Malikiyah ya. Jadi pandangan ini yang dimana bahwa namanya berpuasa sunnah itu makruh hukumnya jika dilakukan oleh orang yang masih punya utang Ramadan. Nah, jadi pendapat dari mazhab Al-Malikiyah memakruhkan kalau kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal sementara kita masih memiliki utang di bulan Ramadan. Artinya tetap boleh melakukan dan sah puasanya, hanya saja akan jauh lebih baik, akan jauh lebih berpahala baginya jika ia mengerjakan yang wajib dulu. Nah, jadi ini pendapat dari kalangan mazhab Al-Malikiyah. Jadi lebih baik melakukan puasa ganti bulan Ramadan lebih baik mengerjakannya itu baru mengerjakan puasa sunnah. Jadi jadi puasa sunnah memang hukumnya tidak bisa menandingi yang wajib. Nah, ini pandangan dari mazhab Al-Malikiyah. Jadi saudara-saudaraku, kemakruhan tersebut ada karena memang ia menunda kewajiban yang memang sudah dibebankan kepadanya serta untuk menyegerakannya. Jadi padahal memang sejatinya kewajiban itu harus disegerakan. Nah, ini pandangan yang kedua. Jadi pandangan yang kedua itu memakruhkan puasa sunnah sementara hutang bulan Ramadan puasanya belum dibayarkan. Nah, ada pendapat yang dipegang oleh mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Jadi selain dari dua pendapat itu ada juga pendapat yang ketiga bahwa kesunahan puasa Syawal hanya berlaku bagi mereka yang sudah melakukan puasa Ramadan secara sempurna. Jadi dari kalangan Imam Ahmad bin Hambal itu berpendapat bahwa sunnah puasa di Syawal itu hanya berlaku bagi yang sudah melakukan puasa Ramadan secara sempurna. Jadi mereka yang masih punya utang itu wajib untuk membayar puasa Ramadannya. Jadi tidak ada kesunahan puasa sunnah, bahkan justru itu bisa menjadi keharaman. Itu pendapat dari kalangan Ahmad bin Hambal. Artinya begini, orang yang berpuasa sunnah baik itu Syawal ataupun yang lainnya sedangkan ia masih punya hutang kewajiban Ramadan, ia berdosa
dan dianggap tidak sah puasa sunnahnya tersebut. Jadi yang mesti dilakukan oleh mereka menunaikan kewajiban dahulu. Jadi menunaikan kewajiban dahulu yaitu membayar utang puasa Ramadannya. Ini berdasarkan pada hadis man shama tatawwu'an wa 'alaiha min ramadana syai' lam yaqdih fa innahu la yutaqabbalu minhu hatta yasumah. Jadi siapa yang berpuasa sunnah sedangkan ia punya kewajiban Ramadan yang belum ditunaikan, maka puasa tersebut tidak diterima sampai ia menunaikan kewajiban puasa Ramadannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Namun hadis ini dianggap matruk, yaitu salah satu bagian dari hadis dhaif. Karena itu tidak bisa berargumen dengan hadis ini karena kedhaifannya. Dan ini dhaif. Hadisnya diakui oleh para ulama mazhab Hanabila dan kitab-kitab mereka seperti Imam Ibnu Qudamah dan Imam Bukhari. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perbedaan pendapat yang ada, semua ulama sejagat raya ini dari kalangan 4 mazhab tersebut sepakat bahwa menyegerakan yang wajib itu sangat dianjurkan, dan menunda-nunda kewajiban itu bukanlah sifat orang muslim yang baik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal yang berkaitan tentang apakah boleh puasa sunnah sementara kita belum membayar utang pada bulan Ramadan. Jadi ada 3 pandangan dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, itu membolehkan dengan alasan menggadak puasa itu waktunya panjang, ada 11 bulan. Pandangan yang kedua adalah dari Al-Malikiyah, berpandangan bahwa puasa itu dimakruhkan puasa sunnah. Jadi dimakruhkan puasa sementara belum membayar utang bulan Ramadan. Jadi dibolehkan puasa, cuma hukumnya makruh karena alasan kewajiban lebih diutamakan daripada sunnah. Jadi kewajiban membayar puasa Ramadan kemarin itu lebih diutamakan daripada puasa sunnah. Ini pendapat yang kedua. Nah, kalau pendapat yang ketiga, bahwasanya bisa menjadi haram kita berpuasa di Syawal sementara puasa wajib yang diganti belum dilaksanakan. Jadi mereka menganggap tidak ada kesunahan. Jadi mudah-mudahan kita bersegera untuk membayar utang puasa ganti untuk melaksanakan puasa sunnah. Jadi tergantung dari kita mau pegang yang mana dari 3 pandangan. Kalau Hanafi dan Syafi'iyah berpandangan boleh puasa sunnah karena untuk mengganti puasa Ramadan itu waktunya masih panjang, yaitu 11 bulan memulai dari Syawal sampai akhir Sya'ban. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita tetap memiliki semangat untuk berpuasa di bulan Syawal di 6 hari dengan niat mudah-mudahan puasa yang dikerjakan menjadi perisai, menjadi tameng untuk membentengi diri kita dari gejolak godaan yang sifatnya bisa menyesatkan. Demikian, wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.